Saudara, kita akan kembali pada pembelajaran dari kitab Kisah Para Rasul yang telah kita tinggalkan beberapa minggu ini. Beberapa bulan yang lalu kita sudah lewat di kitab Esra. Kitab Esra yang sangat momennya sangat indah sekali bagi jemaat IPC, khususnya kita yang sedang membangun. Dan puji Tuhan, dalam rapat jemaat kemarin hari Minggu yang lalu telah disepakati secara aklamasi, seluruh jemaat memberikan dukungan doa dan dukungan moral yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kita boleh menyaksikan untuk gedung di sebelah samping ini ada satu ruangan di belakang dan ada ruangan di depan di Gardeners Road yang seluas 128 meter persegi untuk pelayanan anak-anak kita sekolah minggu maupun juga remaja one way di masa yang akan datang. Proses masih berlangsung, belum selesai, dan mohon dukungan doa kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Pembangunan adalah bukan sekedar fisik yang kita kerjakan, tapi pembangunan iman kita, pembangunan rohani kita. Itu yang harusnya menjadi dasar, yang menjadi fondasi kita bersama. Saudara sekalian, Kisah Para Rasul pasal 15. Kita lanjutkan hari ini sampai di ayat yang ke-36. Saudara, ini berbicara tentang perpisahan dari seorang yang sangat kita kenal di dalam Alkitab, pemimpin yang besar, Rasul Paulus, dan seorang mentor seorang gembala, seorang pembimbing yang luar biasa. Bahkan dia adalah orang yang menempatkan Paulus di dalam pelayanan bersama, yaitu Barnabas. Melayani banyak di belakang layar, enggak kelihatan banyak di depan. Tapi Barnabas adalah orang yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, yang menarik sekali, pemimpin-pemimpin rohani juga tidak lepas daripada kelemahan. Mereka pada teks ini bicara mereka berpisah. Tentunya saudara ada beberapa alasan. Nah, inilah yang kita akan pelajari. Perpisahan dari Paulus dan Barnabas, dan bagaimana kita melihat penyelesaian konflik, penyelesaian resolusi di dalam setiap dinamika kehidupan seorang pemimpin sekalipun. Bahkan kita sebagai setiap individu kita, setiap keluarga kita, setiap kehidupan kita, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di dalam teks kita, ini dari ayat 36 sampai 38, ini kita melihat apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Paulus dan juga Barnabas. Apa yang melatar belakangi bahkan masalah konflik yang sedang terjadi. Saudara sekalian, kita tahu pada waktu Paulus sebenarnya berencana berkunjung kembali ke Pamfilia, yang dulunya tempat bersama Barnabas pernah melayani bersama, yaitu daerah Iconium, Derbe. Kalau kita perhatikan di sana ada Listra. Mereka rindu ingin kembali lagi ke sana. Saudara-saudara, seorang rasul, seorang misionaris itu melayani itu ke berbagai tempat, saudara. Dan mereka itu ingin kembali ke tempat pernah mereka berada bersama, yaitu Iconium dan Derbe dan Listra dan daerah sekitarnya. Saudara-saudara, ketika mereka sepakat akan mengunjungi kota-kota ini, Barnabas, dia seorang hamba Tuhan yang kita perhatikan, yang sangat-sangat memperhatikan rekan. Kita perhatikan dia ingin membawa Yohanes yang disebut Markus. Saudara, di sini mulai timbul perbedaan pandangan. Paulus katakan jangan ajak dia. Paulus masih ingatlah apa yang terjadi di waktu-waktu lampau. Ketika perjalanan ke kota-kota, Paulus bersama Markus, mereka melayani bersama, tetapi entah apa alasannya Alkitab nggak memberitahukan dengan jelas. Markus tiba-tiba keluar dan pergi meninggalkan Paulus. Dan bagi Paulus ini sesuatu yang menyentakkan dan mengingatkan dirinya selalu. Ini seorang pemimpin, seorang rekan yang gak patut lagi diajak untuk melayani bersama. Dia tidak bertanggung jawab. Paulus gak mau mengulangi kejadian ini kedua kalinya. Maka Paulus lebih baik mencegah Barnabas untuk mengajak Markus. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus lebih memilih Silas.
Seorang yang sangat humble, seorang yang sangat rendah hati, seorang yang sangat baik dan setia. Namun saudara-saudara, dari latar belakang masalah yang sedang terjadi, pandangan daripada Barnabas ini berbeda dengan Paulus. Saudara, Barnabas mempunyai pandangan, yuk kita beri kesempatan lagi. Kalaupun dia pernah tidak setia, pernah membuat kesalahan, pernah hidupnya tidak konsisten dan tidak melayani dengan sungguh, yuk kita kasih kesempatan, kita ajak kembali. Itu pandangan daripada Barnabas. Ada penafsir katakan, ya Barnabas kan pamannya, Markus kan itu adalah keponakannya, jelaslah dia akan memperhatikan keluarganya, dia bisa melakukannya dengan hubungan nepotisme seperti itu. Nah, itu tafsiran-tafsiran. Tetapi bagi banyak penafsir mengatakan alasan Paulus mengapa menolak Markus ada alasan yang lain. Karena Markus itu pro Farisi. Nah, saudara sekalian, ini yang sedang terjadi di mana saudara-saudara ketika Barnabas mengatakan, ayo kita ajak saja. Kita ajak untuk melayani bersama, untuk menguatkan jemaat Tuhan, dan kita boleh pergi bersama-sama. Saudara sekalian, Paulus menolak karena Markus pernah meninggalkan Paulus. Dan inilah perselisihan yang sedang terjadi antara Paulus dan Barnabas. Dan Paulus menganggap ini Barnabas tidak sesuai dengan pandangannya. Jadi saudara, dua pemimpin yang besar, dua pemimpin rohani yang besar, kemungkinan terjadi perbedaan pendapat, pandangan, dan visi itu sering terjadi dalam sejarah gereja dari awal sampai sekarang, dari abad pertengahan sampai hari ini. Dalam satu sinode pun bisa terjadi seperti itu. Saudara sekalian, mereka berpisah pergi dan dikatakan Paulus meninggalkan, berpisah dengan Barnabas. Barnabas pergi bersama Markus ke Siprus, ke satu tempat. Sedangkan Paulus mengajak Silas menggantikan daripada Markus. Pergi ke daerah Syria, saudara-saudara. Dan disitulah kita melihat bagaimana perselisihan itu mengakibatkan keretakan di antara mereka. Paulus memilih Silas. Karena Silas adalah, kalau saudara memperhatikan, saudara-saudara, Silas ada orang yang setia sekali di dalam pekabaran Injil. Setia sebagai seorang penginjil. Saya kemarin malam dapat berita dari Manado, itu ada seorang pendeta yang penginjilannya luar biasa. Ketika kami melayani bersama-sama pada waktu-waktu lampau, dia meninggal usia 86 tahun. Dan dia berkata, setiap kali ketemu saya, Joni jangan lupa beritakan Injil. Nah, ini seperti Silas. Beritakan Injil, beritakan Injil. Nah, saudara sekalian, Paulus mengajak Silas menggantikan Barnabas, menggantikan Markus. Paulus memilih Silas karena pada waktu itu, saudara-saudara, Paulus juga perlu rekan, perlu sahabat, perlu teman, saudara. Dan siapakah Silas, saudara? Silas itu berkewarganegaraan Romawi, dan seorang yang memegang paspor atau seorang warga negara Romawi itu bebas kemanapun saja. Bebas ke tempat-tempat lain, bebas ke negara lain, saudara. Karena dia memiliki kewarganegaraan Romawi. Dan Paulus tahu ini perlu sekali di dalam sebuah perjalanan misi. Saudara, Paulus ini dalam konsep pelayanan yang sangat holistik. Saya memperhatikan jejak-jejak Paulus yang dipakai oleh para misionaris sampai hari ini, baik di kalangan Kristen ataupun Katolik. Mereka memakai konsep yang seperti itu, mencari tempat yang strategis, membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun gereja. Saudara lihat, perhatikan, ini karena benih-benih daripada bapak-bapak gereja kita, benih-benih daripada rasul-rasul pada hari itu. Silas orang yang sangat kuat, karena dia seorang warga negara Romawi. Dan Paulus mengajak dia. Nah, saudara sekalian, walaupun perselisihan ataupun keretakan itu terjadi, saudara-saudara, ini suatu kesedihan di dalam sejarah. Ini terjadi di dalam suasana persidangan di Yerusalem, di Kisah Para Rasul 15. Tetapi saudara, kita percaya bahwa Allah selalu bisa mengerjakan kebaikan melalui perkara yang buruk. Nah, saudara, ini kalimat yang bagi saya penting sekali. Mari kita
Baca bersama-sama yang huruf tebalnya. 1, 2, 3. Percaya bahwa Tuhan dapat mengerjakan kebaikan melalui perkara yang buruk. Saudara, ayat ke-40 kalau kita memperhatikan di sana dikatakan, tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah itu diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Saudara perhatikan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara kita perhatikan Tuhan itu bisa melakukan kebaikan. Walaupun di tengah-tengah situasi yang paling tragis sekalipun. Saudara perhatikan peristiwa yang baru-baru berlangsung yang lalu di mana peristiwa COVID-19 yang tragis sekali. Tetapi kita melihat banyak sekali setelah saya melihat dari seluruh perjalanan hidup gereja. Perjalanan anak-anak Tuhan. Saudara, Allah itu dapat mengerjakan kebaikan. Melalui perkara yang buruk sekalipun. Tuhan itu bisa melakukan kebaikan. Contohnya kalau sudah memperhatikan kisah daripada Yusuf. Yusuf yang menderita sekian lama. Yusuf yang bertubi-tubi kehidupannya tidak ringan. Semakin hari semakin memburuk saudara-saudara. Tetapi pada waktunya, pada saatnya. Pada saat dimana dia melihat dan mengalami perubahan hidup saudara-saudara. Kita perhatikan Yusuf itu bukan sekonyong-konyong jadi pemimpin di Mesir. Seorang yang menguasai daerah Mesir sebagai seorang perdana menteri yang besar. Tapi saudara perhatikan bagaimana Yusuf ketika dikhianati saudaranya, ketika Yusuf dibuang ke sumur yang kering, ketika Yusuf dijual ke bani musuh, ketika Yusuf dijadikan budak di keluarga Potifar, ketika Yusuf difitnah, ketika Yusuf dipenjara, ketika Yusuf melakukan kebaikan tidak pernah mendapatkan penghargaan. Yusuf ternyata pada waktunya, pada saatnya, yang namanya Yusuf itu membawa keselamatan bagi Israel. Bagi Israel, bagi keluarganya, saudara. Demikian juga kalau sudah memperhatikan pribadi Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang hidupnya, masa hidupnya tidak panjang, 33 tahun sekian. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, kematiannya di atas kayu salib. Tetapi saudara-saudara, pada karya Allah itu, pekerjaan Allah itu, membawa apa saudara? Ketika Kristus kita memperhatikan pribadi yang agung itu, itulah yang membawa keselamatan bagi seluruh bangsa. Dan saudara dan saya ada di dalamnya. Saudara-saudara, mari kita lihat bahwa tujuan Allah, kita melihat karya Allah, Allah bekerja itu selalu mempunyai satu tujuan. Allah berkarya, Allah bekerja, pekerjaan Allah itu selalu ada tujuannya. Jelas tujuan Allah adalah menyelamatkan manusia yang berdosa. Manusia ciptaannya yang berharga, ciptaan yang mulia, ciptaannya yang dibuat dari tangan Allah ini. Tetapi telah jatuh di dalam dosa. Allah mau kita kembali kepadanya. Tuhan mau saudara dan saya kembali di dalam satu kehidupan persekutuan. Seperti pada awal mulanya Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Bapak ibu saudara sekalian, tujuan Allah adalah menyelamatkan umatnya, menyelamatkan orang-orang berdosa. Tapi bukan hanya tujuan Allah saja yang ditetapkan oleh Allah, tetapi cara Allah pun ditetapkan oleh Allah di dalam kemurahan dan kedaulatannya, bahkan di dalam anugerahnya. Untuk mencapai tujuan itu Allah memilih cara. Cara Allah, saudara-saudara, itu adalah sebagai alat untuk bagaimana kita boleh mengalami keselamatan. Itu ada caranya, ada alatnya, ada orangnya. Di mana Allah mengutus anaknya yang tunggalnya, Allah mengutus Yesus Kristus. Ini cara jalan keselamatan itu dibuka. Yesus datang ke dalam dunia, saudara dan saya boleh mengenal bagaimana kita melihat daripada kesaksian Alkitab, kesaksian Injil. Di mana kita bisa memperhatikan Yesus yang datang ke dunia, caranya bagaimana dia mati di atas kayu salib. Allah memilih cara naik ke atas kayu salib. Di dalam karyanya Yesus bukan hanya mati tetapi bangkit.
Ini cara, ini jalan keselamatan. Bukan hanya bangkit pada hari ketiga, tetapi dia kemudian naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dikatakan. Apakah selesai? Apakah karya dan pekerjaan Tuhan selesai di sana? Tidak. Belum selesai. Di mana Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal dengan karyanya yang sempurna mati di atas kayu salib. Sehingga dia katakan sudah genap, sudah lunas, selesai. Tetapi ada satu karya yang Allah lanjutkan. Yesus naik ke surga, dia mau kita tidak boleh hidup sendirian. Dia tidak mau absen di dalam kehidupan kita di dunia. Dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus ada pribadi yang diutus di dalam diri kita bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak sendirian. Ada Holy Spirit yang dikatakan itu Roh Allah. Tetapi juga saudara-saudara, cara Allah ini, jalan keselamatan ini saudara-saudara tidak berhenti. Tuhan mau kita itu menyadari bahwa ada satu paket yang kita harus selesaikan, saudara-saudara. Bukan hanya menerima keselamatan, didampingi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu menyertai kita untuk mengerjakan tujuan Allah tadi. Keselamatan manusia ini. Sehingga saudara saya dipanggil menjadi murid-murid Tuhan. Setelah kita bertobat, setelah kita percaya, dikatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-10 itu, orang yang mengaku dan percaya, perhatikan kata mengaku. Mengaku ini bukan sekedar pengakuan mulut, pengakuan bibir, tetapi pengakuan hati. Motivasi didasarkan yang ada di dalam diri kita. Orang yang mengaku dan percaya, mengaku dengan serius. Kalimat mengaku itu sekarang seringkali menjadi hambar. Karena banyak pengakuan-pengakuan manusia di hari ini. Pengakuan yang sepertinya iya tetapi sebenarnya palsu. Pengakuan itu sangat serius dikatakan. Orang yang bertobat, orang yang beriman itu sungguh-sungguh mengakui dengan sungguh-sungguh. Ini adalah di dalam catatan Alkitab di zaman lama. Di dalam satu konteks. Kalau orang Yahudi berani mengaku Yesus sebagai Tuhan, saudara-saudara, konsekuensinya hari itu, akibatnya, resikonya, hukuman. Dan tidak sedikit mereka yang mati. Saudara memperhatikan di zaman kitab Injil ini ditulis, di zaman pemerintahan Romawi, ketika rasul-rasul mengabarkan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk mengaku, kata mengaku ini tidak sepele, tidak sederhana. Konsekuensinya mereka hukuman. Dan tidak sedikit yang mengalami penganiayaan. Barang siapa yang percaya dan mengaku, saudara-saudara, ini adalah suatu ungkapan, saudara, dia diselamatkan. Dan saya berdoa supaya jemaat Tuhan di IPC, jemaat yang bersama dengan kami semua, supaya sungguh-sungguh dalam hidupnya ini mempunyai pengakuan yang dalam di dalam hidup. Pengakuan yang serius bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Dan kita percaya kepada Dia. Dan dikatakan, kita dijadikan murid. Kita itu murid, artinya kita itu sebagai rekan kerjanya. Kita itu artinya juga diberikan mandat untuk membawa Injil ini kepada dunia. Dan ini yang disadari oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan poin yang ada ini, saudara-saudara, bahwa Tuhan mampu melakukan, mengerjakan kebaikan melalui perkara yang buruk. Karena ini tujuan utama. Allah adalah keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita merenungkan bagaimana kita hidup bersama. Bagaimana saudara dan saya boleh melayani bersama. Saudara-saudara, kadangkala peristiwa seperti yang kita saksikan Paulus dan Barnabas menyedihkan hati kita. Tapi Tuhan mampu melakukan di tengah situasi yang
buruk sekalipun. Jadi kalau kita memperhatikan saudara-saudara pada hari ini, saudara, di Kisah Para Rasul banyak gereja-gereja anak-anak Tuhan yang dianiaya. Bahkan kita melihat ada rencana Tuhan di balik penganiayaan itu. Gereja Tuhan menyebar, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya Samaria, Yudea, dan terus sampai ke ujung bumi. Menjangkau tempat-tempat yang sebelumnya belum dijangkau. Ini peristiwa di Yerusalem penganiayaan. Mereka terpaksa keluar. Gereja bisa mengalami masalah, tetapi Tuhan mampu menggunakan untuk tujuan yang lebih besar tadi. Kita lihat kejadian Paulus dan Barnabas ini membawa dampak yang luas sekali dalam penginjilan. Namun jangan kita berpikir, kalau gitu lebih baik gereja pecah aja yuk supaya Injil nyebar. Ya tidak begitu, tidak demikian. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib. Tetapi celakalah dia yang membuat Yesus naik ke atas kayu salib. Ini paradoks. Ini paradoks. Di satu sisi Tuhan mengerjakan kebaikan dari kejahatan. Tetapi bukan berarti kita melakukan kejahatan untuk kebaikan. Paradoks. Kita hari ini saudara-saudara, mari kita hidup di dalam kehidupan satu kesatuan. Setiap kita pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Saudara-saudara, tetapi seorang yang sungguh-sungguh tahu tujuan Allah di dalam kehidupan gereja, kehidupan orang percaya, walaupun ada perbedaan, ada pro dan kontra. Saudara-saudara, tapi indahnya jika kita melihat, Lukas gak tutup-tutupi. Alkitab kitab suci, jujur. Orang berdosa ya disebut berdosa. Daud berzina ya disebut berzina. Ini kalimat-kalimat ini menunjukkan apa? Saudara, Alkitab kita ngomong apa adanya. Inilah keadaan kita. Ini keadaan pada hari-hari yang kita hadapi. Kita melihat tokoh-tokoh Alkitab sekalipun. Mereka bukan orang yang sempurna. Mereka orang yang lemah. Mereka penuh dengan dosa. Tetapi betapa indahnya jikalau kita boleh menjadi bagian daripada karya Allah tadi, saudara-saudara. Rencana Allah dipakai menjadi alatnya, saudara. Bagaimana kita bisa mendamaikan ketika ada orang yang sedang konflik. Bagaimana kita menjembatani ketika mereka berpisah. Sehingga mereka boleh bersatu kembali. Tidak sebaliknya, justru banyak hari ini saudara-saudara, hidup kita ini saudara-saudara kalau kita perhatikan sangat kontradiksi dengan tujuan Allah. Injil tidak pernah berubah, bahwa keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Inilah yang ditegaskan Paulus. Dan Alkitab katakan di dalam surat 2 Timotius 4 ayat 11, saya melihat di sana pemulihan dan rekonsiliasi sudah terjadi di situ. Saudara perhatikan, ketika dikatakan hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Dan dia berkata, jemputlah Markus. Bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Dari ayat ini saudara-saudara, ketika kita membaca ayat ini saudara, Paulus katakan di sana, bawa dia, jemput dia. Karena dia penting bagi pelayananku. Terjadi rekonsiliasi. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara? Tapi Allah bekerja di tengah-tengah situasi apapun juga. Saudara-saudara, Tuhan memakai orang-orang dengan cara-cara masing-masing. Paulus mendapatkan Silas, Barnabas membawa Markus. Apapun kelemahan Markus, dia yang masih muda, yang perlu dibimbing, perlu dampingi, perlu dimentor. Markus yang ditolak oleh Paulus itu bertumbuh pesat. Menjadi pribadi yang baik sekali. Bahkan dikatakan dibutuhkan oleh pelayanan Paulus. Markus perubahan hidupnya itu dikatakan akhirnya membawa berkat. Dia berguna bagiku. Saudara-saudara, kita lihat Tuhan tidak berhenti dengan Markus. Tuhan turut bekerja, terus bekerja. Sampai akhir Markus hidupnya. Sampai kehidupannya mengalami pertumbuhan seperti itu, saudara-saudara. Menjadi seorang hamba, pelayan yang setia, yang mengasihi, yang konsisten. Yang tulus hati, yang stabil.
yang selalu berorientasi kepada pelayanan untuk Tuhan, tidak dengan agenda-agenda pribadi, itu akhir daripada kehidupan Markus. Saudara, setiap panggilan yang mana Tuhan berikan, saudara-saudara, Tuhan tidak memandang besar kecilnya, tetapi Tuhan memandang motivasi kita, hati kita. Paulus diberikan karunia untuk berkhotbah, saudara. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa, dia seorang dosen yang luar biasa, pengajar yang luar biasa. Barnabas diberikan karunia yang sabar, yang mengasihi. Maka dia sebagai mentor yang sangat luar biasa bagi Markus. Markus menjadi matang dan tidak emosional lagi, saudara. Seorang hamba Tuhan tidak boleh emosi, saudara-saudara. Dia tahu ini Markus orangnya. Tuhan bekerja dalam diri Markus seperti itu. Di dalam keburukan sekalipun, Tuhan membawa kebaikan dalam setiap situasi yang ada. Saudara, dan ini juga yang terjadi bagi gereja Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan. Dan akhirnya ini bagi kemuliaan Tuhan. Ini terjadi dalam diri Markus dan Barnabas. Demikian juga Paulus dan Silas. Paulus dan Silas itu sebagai seorang misionaris penginjil yang setia, yang membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan perjalanan misi Paulus, Tuhan pimpin keberlangsungan pelayanan Paulus ini dengan kesetiaan Allah menyertai mereka. Nah, kita saksikan di pasal 16. Perhatikan pasal 16 ayat 1 sampai ke 5. Saudara perhatikan di situ, saudara-saudara, kita bertemu dengan nama Timotius. Sekarang Paulus bertemu dengan Timotius. Siapa Timotius, saudara-saudara? Timotius ini adalah yaitu penerima surat 1-2 Timotius. Surat 1-2 Timotius itu adalah Timotius yang menerima surat dari Paulus. Saudara-saudara, uniknya Timotius ini maminya Yahudi, papanya Yunani. Dia campuran, saudara-saudara. Dia bukan orang Yahudi asli, bukan. Karena papahnya itu adalah Yunani. Dan dikatakan oleh Alkitab, Timotius ini dikenal baik. Dia senang dan dia nurut. Timotius ini orangnya humble sekali. Ini dikenal di mana, saudara? Di Listra, di Ikonium. Semua jemaat, semua orang berkata, Timotius itu orang baik sekali. Orang yang karakternya, orang Tionghoa karena dia anak uhau, masih muda. Disiplin, konsisten, jelas motivasinya. Orangnya dapat dipegang. Orang yang demikian inilah yang Paulus cari. Saudara-saudara, Timotius diminta menyertai Paulus dalam perjalanan pelayanannya. Tetapi saudara-saudara, kita perhatikan di sini, kalau kita memperhatikan, ketika waktu itu, saudara, di ayat yang keempat, saudara perhatikan, perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutnya. Ayat yang kelima, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini, saudara-saudara. Timotius ketika mereka sampai di sana, kita perhatikan, saudara, kalau saudara memperhatikan di sini, ini adalah konteksnya sidang persidangan Yerusalem. Kemarin pada minggu yang lalu saya dengan penatua Dave itu menghadiri sidang raya Assembly Presbyterian New South Wales. Itu berlangsung setiap tahun sekali. Seluruh Australia itu berlangsung 4 tahun sekali. Dan saya menyaksikan persidangan itu. Itu yang diambil keputusan-keputusan. Persidangan ini mengambil keputusan-keputusan bersama. Dan saudara-saudara kalau memperhatikan dari tradisi yang dihadapi oleh kekristenan pada waktu itu adalah Yahudiism, Yudaism. Kalau sudah memperhatikan salah satu hukum daripada Yahudi, adat istiadat dan agama Yudaism itu adalah disunat.
Karena kalau kita memperhatikan di sini dengan seksama dengan baik, saudara-saudara, kita perhatikan adalah di situ, yaitu Timotius ini yang ibunya orang Yahudi, ayahnya Yunani, dikatakan di sana dia dikenal baik dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanannya. Paulus menyuruh menyunatkan dia. Ayat yang ketiga. Saudara-saudara mungkin bertanya, kenapa harus disunat? Saudara-saudara, Timotius lahir dari keluarga Yunani ayahnya. Kemungkinan besar dia belum disunat. Seperti orang Yahudi pada hari ke-8 bayi itu lahir disunat. Saudara, dan kita tahu di dalam perjalanan pelayanan misi, saudara, salah satu unsur yang harus diperhatikan adalah jangan menjadi batu sandungan. Saudara, kita itu berjumpa dengan situasi konteks yang berbeda-beda di dalam hidup kita ini. Dan di dalam konteks Yahudi, sunat itu penting sekali. Dan seorang misionaris itu, pekerjaan Injil itu yang pertama yang sering kali dilakukan adalah masuk ke sinagoge. Masuk ke rumah ibadat. Dan ada peraturan orang yang boleh masuk ke sinagoge, orang yang sudah disunat pada hari ke-8 tadi. Saudara bisa mengerti latar belakang ini. Di surat Galatia jelas-jelas Paulus katakan kita diselamatkan bukan karena sunat. Dia dengan tegas, dengan doktrin yang jelas. Tetapi di ayat yang ketiga di Kisah Para Rasul 15 ini, di pasal 16 ini, kenapa kita berjumpa dengan seorang yang bernama Paulus yang menyuruh Timotius untuk disunat? Saudara coba pikirkan dengan logika saja. Pasti ada sesuatu alasan bagi kita. Saya menyebutkan saudara, Paulus itu bukan orang yang kaku. Dia sangat fleksibel sekali. Dia pernah berkata, pada orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi. Pada orang Yunani, aku menjadi orang Yunani. Aku menjadi semua orang demi semua orang. Itu pola gaya hidup Paulus. Bukan Paulus itu nggak punya prinsip, dia punya prinsip. Dia punya ketetapan hati. Tetapi dia tahu yang mutlak dan non mutlak, yang mutlak dan tidak mutlak. Paulus ini tahu situasinya, tahu konteksnya hari itu, saudara. Dia tahu apa artinya bagaimana hidup tidak menjadi batu sandungan. Paulus memakai satu istilah hidup wise, bijaksana. Memang kalau kita melihat kontras sekali ketika Paulus dengan keras mengatakan tidak ada gunanya disunat di dalam surat Galatia. Ia harus melihat saudara-saudara ketika Paulus menyuruh Timotius disunat ini bukan karena Paulus percaya sunat itu menyelamatkan, tetapi semata-mata supaya tidak menjadi batu sandungan. Karena tujuannya kembali Injil diberitakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana menyampaikan Injil? Kalau kita di depan pintu saja sudah ditolak. Ini yang dihadapi saudara-saudara. Saudara dan saya di dalam konteks hari ini bagaimana saudara? Saya ini latar belakang GKI. Gereja Kristen Indonesia yang berlatar belakang ortodoks sekali, Dutch Reform Belanda. Dan dipengaruhi besar dengan reform pada waktu dengan datangnya misionaris Baptis, Metodis. John Sung pada tahun 39 dia datang ke Indonesia. Dan saudara-saudara orang-orang Belanda, pendeta-pendeta Belanda, boksu-boksu, itu kalau khotbah apalagi perjamuan kudus pakai jubah seperti ini. Saudara, tetapi hari ini kita lihat banyak gereja sudah enggak melakukan itu. Ada pendeta hanya pakai, kalau di Indonesia batik cukup, pakaian rapi cukup, baju biasa. Ada yang pakai jas dan sebagainya. Dengan satu alasan, zaman ini sudah berubah Pak Pendeta. Mengapa harus pakai dasi? Mengapa pakai jubah? Pakai baju biasa-biasa saja. Saya ke Amerika beberapa kali dari dulu. Itu pendetanya malah pakai kaos, pakai jin. Jumatnya 5.000 lebih.
Gereja yang besar, saya datangi karena gereja-gereja yang besar ini saya ingin tahu apa sih keunikannya. Pergi ke gereja di mana almarhum Robert Schuller menggembalakan Crystal Cathedral itu. Sekarang gedungnya sudah dijual. Saya lihat ke gereja Behavior di Willow Creek. Saya melihat gereja Richwarden. Pengkhotbahnya unik-unik, biasa pakai. Karena soal baju nggak ada ayatnya, saudara. Ayat ini ngomong baju ini nggak ada, saudara. Tapi yang ditekan adalah tujuannya, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita nggak mau hal-hal sepele ini membuat banyak pikiran yang akhirnya menghambat pelayanan yang paling utama, yaitu Injil. Dan ini prinsip yang digunakan Paulus. Hidup kita, hidup orang Kristen ini bukan soal diri kita sendiri saja. Hidup kita ini menjadi saksi, saudara. Hidup saudara saya itu menjadi saksi, artinya saudara-saudara, kita itu dilihat. Instagram saudara dan saya ini dilihat. Facebook saudara itu dilihat orang. Kelakuan kita itu diperhatikan orang. Gereja kita ini dilihat orang, saudara. Setiap orang Kristen, saudara-saudara, harusnya berupaya tidak menjadi batu sandungan. Tidak menjadi batu sandungan. Dan ini tidak hal yang mudah, ini tidak gampang. Saudara, tetapi kita marilah rindu, marilah kita katakan seperti Paulus, kalau perlu untuk berhenti makan daging sekalipun, demi memberitakan Injil. Aku lakukan itu, kata Paulus. Tentu saya katakan butuh hikmat Tuhan. Butuh bijaksana. Paulus sedemikian sangat memperhatikan konteks hidup kita. Kehidupan masing-masing. Paulus berusaha untuk beradaptasi dengan bijaksana. Ayat yang keempat, ayat yang kelima, karena dia ingin menyampaikan keputusan-keputusan yang ada di Yerusalem. Di antaranya saudara-saudara tentang iman. Saudara-saudara, ini kalau kita memperhatikan kata iman di bagian ayat yang kelima, saudara mungkin tidak memperhatikan dalam bahasa aslinya. Iman semakin lama semakin bertambah besar jumlahnya. Saudara-saudara, ini artinya apa, saudara-saudara? Iman yang dimasukkan di sini, saudara-saudara, itu seperti yang dipakai dalam Roma 6 ayat 17, yaitu paradidomai. Artinya iman yang berdasarkan dari turun-temurun tradisi tadi, saudara. Yang saya sederhanakan dalam bahasa kita, iman Kristen adalah iman yang diberikan kepada kita dari waktu ke waktu, 2000 tahun yang lampau, ketika Yesus mati di atas kayu salib, pendahulu-pendahulu kita, sebelum kita ada, mewartakan Injil, membawa iman itu kepada dunia ini, saudara. Maka saya seringkali nggak cocok di hati kalau ada orang mengatakan sekarang ini zamannya sudah berubah. Gereja itu sepertinya ketinggalan zaman, harusnya berubah. Saya harus katakan gereja harus beradaptasi. Gereja suka tidak suka harus mau beradaptasi. Tetapi gereja harus diingatkan iman yang diwariskan 2000 tahun yang lampau jangan gampang. Kita katakan nggak cocok lagi dengan zaman kita. Ganti saja. Saudara perhatikan di dalam liturgi-liturgi gereja. Perubahan-perubahan seperti itu. Saudara, ini semangat yang gak boleh ada di dalam gereja. Kita boleh beradaptasi tetapi kita tidak boleh berubah menggampangkan kehidupan perubahan yang lama menjadi baru. Saudara-saudara, kita beradaptasi betul. Kita enggak boleh menggampangkan perubahan, saudara-saudara. Iman Kristen itu sifatnya komunal, sifatnya kolektif. Maksudnya kita tidak mengambil keputusan bersama secara pribadi, tidak. Di sini kita melihat sidang daripada persidangan di Yerusalem itu seluruh pemimpin, seluruh rohaniawan, seluruh penatua, seluruh rasul. Mereka berkumpul, ini pemimpin-pemimpin gereja di zaman rasul-rasul. Mengambil keputusan. Bukan keputusan tunggal sebagai seorang moderator sekalipun, sebagai seorang gembala sidang.
Tidak, tetapi ini didasarkan kesatuan, kebersamaan dalam sidang konsili bersama di Yerusalem. Keputusan ini diberikan, dilakukan, dan disampaikan pada jemaat. Itu yang terjadi di ayat 1 sampai ke 5. Tentunya kita kalau memperhatikan ayat 6 sampai 10 bagaimana pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan gereja. Di akhir khotbah ini saya ingin membawa saudara di dalam satu perenungan bersama. Apa yang kita bisa lihat? Ada 3 hal. Mari kita perhatikan. Perselisihan dan rekonsiliasi. Paulus, Barnabas berkenan dengan Markus. Kita bisa menghadapi, gereja bisa menghadapi perselisihan. Kemungkinan perselisihan itu selalu ada. Gak ada orang yang selalu sama. Pasti ada beda pendapat. Tetapi perselisihan itu harus ada resolusinya. Harus ada solusinya. Ada keputusannya, ada rekonsiliasi. Dan indikasi bahwa Paulus dan Barnabas di kemudian hari nampaknya bisa rekonsiliasi dengan Paulus memanggil kembali dengan Markus. Perselisihan bukan berarti selesai akhir hubungan kita, tidak. Perselisihan justru membawa kita semakin dewasa. Hati kita dipenuhi dengan pengalaman. Jadi kalau ada satu lagu dikatakan bukan hanya kebaikan kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Besar anugerahnya. Besar anugerahnya. Kemudian kalimat berikutnya. Berlimpah kasih-Nya. Terus kemudian apa? Semakin hari semakin besar anugerahnya. Kalau saudara memahami arti lagu ini, besar anugerahnya, semakin hari semakin besar anugerahnya. Saudara, bukan berarti anugerah yang dimaksudkan kalau keselamatan itu sudah besar, maha besar, gak ada tandingannya. Gak ada lagi yang bisa dikompar ketika kita menerima keselamatan, pengampunan dosa kita, itu anugerah terbesar. Dan itu sudah terjadi secara penuh dan sempurna ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ketika kita percaya dan mengaku kepadanya, ini anugerahnya ini sudah terbesar. Tidak ada lagi anugerah Tuhan yang lebih besar lagi. Kalau lagu ini mengartikan anugerah keselamatan itu semakin hari semakin besar, berarti ini ada kesesuaian dengan yang namanya, hati-hati, teologi progresif. Tidak. Bukan teologi progresif, tetapi kita sedang menganut yaitu semakin hari semakin besar, artinya semakin hari semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Kristus. Semakin hari semakin besar, bukan hanya pengenalan kita, tetapi pengalaman kita. Experience kita, kehidupan kita, life kita ini. Semakin hari semakin besar. Hendaknya ini yang dialami ketika Paulus dan Barnabas, saya yakin di dalam rekonsiliasi itu, karena semakin hari semakin besar anugerahnya. Yang kedua, Allah itu berdaulat. Namun kita perlu hikmat dan peka di dalam kehidupan kita. Di dalam pelayanan itu perlu. Saudara dan saya perlu hikmat, perlu peka, perlu sensitif. Dan di dalam kehidupan kita sebagai gereja, pentingnya keputusan bersama dari seluruh pemimpin gereja itu. Dari seluruh pemimpin kita. Dari seluruh jemaat. Saudara-saudara, ketika kita menyaksikan pemimpin gereja yang sudah dipilih, sudah ditetapkan, untuk berdiskusi dengan baik berdasarkan situasi dan kondisinya yang ada. Para pemimpin mengambil satu keputusan. Keputusan pemimpin gereja sekalipun bukan keputusan yang pasti absolut benar, tidak. Yang benar, yang absolut benar hanya Alkitab, hanya Tuhan. Tapi keputusan pemimpin itu harus dihargai.
Pemimpin itu harus dihargai, artinya harus direspek. Mereka melayani dalam kehidupan pelayanan mereka sepanjang abad, sepanjang sejarah perjalanan pelayanan mereka itu berada dalam satu lingkup, yaitu pertanggungjawaban Allah kepada Allah. Jadi saudara-saudara kita yang berada dalam gereja Tuhan, ketika Tuhan menetapkan pemimpin-pemimpinnya, tidak berarti semua pemimpin itu orang yang sempurna, orang yang tidak berdosa. Mereka orang berdosa, ada kelemahannya. Sekalipun dia Paulus, sekalipun dia Barnabas. Tapi jangan kita menganggap enteng keputusan pemimpin. Hari ini saya ajak saudara sebagai jemaat Tuhan harus bisa respect terhadap kepemimpinan yang Tuhan berikan. Respect disertai patut atau patuh atau taat. Ini pelajaran dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai pasal 16 ayat yang ke-10. Ya, Tuhan memberkati, nanti minggu depan kita lanjutkan teks ini. Tuhan menyertai saudara sekalian, ingatlah 3 hal ini. Perselisihan tapi ada rekonsiliasi. Tuhan memang berdaulat, tapi kita perlu hikmat dan peka terhadap setiap kenyataan situasi kita atau pelayanan kita. Yang ketiga, mari kita menghargai pemimpin-pemimpin gereja, menghargai para leader-leader saudara, menghargai para majelis saudara, menghargai penatua dan pengurus komite manajemen, menghargai satu dengan yang lainnya, menghargai suami dan istri saudara, menghargai anak dan orang tua, menghargai sesama dan sesama, respect. Pelajaran ini biarlah boleh memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan.